gue banyak mentor bisnis gue itu Chinese, dia di Batam, mentor kehidupan gue. Sahabat gue orang Cina. Gue punya mantan juga, she is Chinese. Dan terus maksud gue, jadi ngomongin mantan gitu ya. Dan salah satu kehidupannya, ya salah satu mentor gue ini, gue kaya banget gitu. Tapi ya sederhana gitu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Amazing Mentor. Dan hari ini lagi-lagi jangan lupa ya subscribe dulu, like, comment, and share. Dan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membangun bisnis digital yang sukses bersama Cici Christina Lee. Tepuk tangan buat Christina Lee. Yeay. Tonton videonya di sini, ada cards-nya sini. Oke. Dan sekarang kita mau bicara belak-belakan nih, Ci. Gue bicara Cici itu kan karena orang Cina. Ya, Cina apa Chinese sih sebenarnya? Cina aja. Gue juga manggil teman gue orang Cina. Sebenarnya nggak tersinggung kan? Bukan tersinggung ya. Emang gue turunan Cina ya udah. Oke. Nah, jadi gue nih selalu curious gitu. Gue sampai pernah beli bukunya. Kenapa sih, let's say, konglomerat di Indonesia gitu ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di banyak negara. Justru orang-orang kaya itu adalah orang-orang Cina gitu. Oh gitu ya? Ya, lu juga kaya kan? Rasa banget. Iya, lumayan lah, belum konglomerat katakan gitu. Tapi kenapa sih? Gue pengen, ini teman-teman gue kan mungkin pengen tahu juga kenapa orang Cina itu turunan Chinese ini Tiongkok bisa lebih banyak yang sukses. Sebenarnya banyak loh orang Chinese sih yang masih miskin ya. Iya sih. Banyak banget malah, banyak banget. Ya mungkin karena yang disorotnya kenapa 10 orang terkaya di Indonesia mayoritasnya masih orang Chinese gitu ya, atau orang Cina. Ya, atau nggak usah deh ngomong terkaya di Indonesia. Let's say di sebuah komplek lah yang ada orang Cinanya di situ gitu kan. Komplek orang Cina kali. Komplek orang Cina ya. Ya poinnya begitu. Okay. Kenapa? Sebenarnya sih ada satu hal yang menarik ya. Yes. Kalau menurut gue sebenarnya bukan karena Cinanya atau enggak ya, tapi kan karena apa ya? Karena rata-rata tuh mereka tuh orang perantau gitu loh. Perantau. Dan ini tuh gue juga bisa jawab gini karena gue juga pernah nonton tuh acaranya Tung Dap Semua Waringin waktu di interview sama Mary Riana. Kenapa sih orang Cina tuh banyak yang kaya-kaya gitu kan? Dan bener, si TDW sendiri bilang itu sebenarnya karena mereka tuh aslinya kan merantau kan. Artinya kalau kita bicara merantau nggak harus orang Cina dong. Nggak mesti, jadi kalau yang orang Padang kan merantau ke Jakarta nih misalnya. Dan lu lihat banyak yang kaya-kaya kan? Yoi. Dan sama juga kalau yang dicontohnya si TDW itu contohnya kayak orang Madura deh, si TDW Tung Desem waktu itu ngomong kayak gitu. Orang Madura aja di Maduranya paling nggak nyampe 10%, paling cuma 5-9% yang kaya. Tapi orang Madura yang merantau ke Pontianak itu bisa 30-40% itu kaya. Oke. Dan ini juga ada lagi kalau gue bilang contoh deh kayak lu kalau ngelihat ke imigran yang ke Amerika gitu ya, tuh banyak banget yang tajir-tajir yang dari orang Arab lah, orang India lah, Timur Tengah lah, Italia lah, merantau ke Amerika tuh banyak jadi milioner gitu loh. Yes. Jadi kalau gue bilang mungkin karena faktor dimana ketika kita udah berada nggak di dalam zona nyaman, otak kita itu untuk thinking outside the box, jiwa survive-nya nongol. Apalagi orang Cina yang nenek moyang kakek buyut segala macam hijrah ke Indo, pindah ke Indo. Itu kan zaman dulu banget kan nggak ada yang dilarang kan, nggak bisa jadi aparatur negara, nggak bisa jadi polisi, TNI nggak bisa segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya mereka mau ngapain usahanya? Dagang. Ya usahanya dagang dan ya akhirnya itu turun menurun ke anak-anaknya gitu loh. Dan jadi mereka udah terdidik ibaratnya gue tajir kayak gini karena kerja keras gue dari nol gitu kan. Nah terus juga gue nggak ngerti ya, tapi kalau di budaya gue itu budaya gue Indonesia sih sebenarnya. Gue orang Betawi banget, gila. Lu Betawi? Dia tinggal di Jakarta dari kecil. Oke, lanjut. Jadi menurut gue sih bukan karena orang Cinanya ya, tapi kalau misalnya apa ya, kalau gue itu dididiknya sih lu mesti sering rajin nabung ya kan, jangan boros segala macam. Kalau misalnya ada duit lebih ya lu invest gitu kan. Nah terus kalau dibilang apakah semua orang Cina itu pasti dagang?
Ya bisa jadi karena bapak emaknya dagang, makanya anaknya jadi ikutan dagang. Tapi kalau orang Cina yang kerja kantoran juga banyak banget gitu. Cumanya memang banyak yang lebih suksesnya karena dari hasil dagang gitu. Terus juga bahkan kalau misalnya bisa dilihat ya, kalau yang orang-orang Chinese tuh sebenarnya gaya hidupnya, kecuali yang hedon banget ya, simple aja gitu loh. Maksudnya kalau lu banyak duit juga Kayak lu lah gitu ceritanya ya. apa sih, gue tuh gak banyak duit gila. Ya walaupun lu mampu beli ini beli ini itu, tapi lu hidup lu simple aja, gaya-gaya lu kayak mingle aja, kayak berbaur sama orang-orang Iya yang sih, lain gitu. gue cukup amazed. Sorry gue potong ya. Dalam arti lo kan punya rumah juga, which is rumah ya sempat ditawar mahal lah ya, sekian mahal. Tapi lu you prefer tuh ini hidup di ruko bareng sambil kantor. Rukonya sih keren guys. Ini gue, lo ngeliat laptop apa komputernya udah kayak transformer ini semua. Piye bro, mau rasane tak tembak enak ora? Tak jagung dhisik. Maksud gue ya, gue kenal teman-teman gue jadi gue banyak mentor bisnis gue itu Chinese, dia di Batam, Okay. mentor kehidupan gue. Sahabat gue orang Cina, gue punya mantan juga, she is Chinese. Wah, Dan terus maksud gue, jadi ngomongin mantan gitu ya. Dan salah satu kehidupannya ya, salah satu mentor gue ini gue kaya banget gitu, tapi ya sederhana gitu ya, memang dididiknya begitu. gue nggak tahu apakah itu udah melekat di stigmanya orang Chinese ya, karena yang kalau ngomongin Chinese yang hedon juga banyak sih. Oke. Tapi ya bisa dibilang kita tuh orangnya sederhana kali ya. Mungkin ya teman-teman Chinese yang gue kenal ya, kita orangnya sederhana gitu. Makanya kalau ada duit lebih tuh pasti kita kayak lebih mikirin, otaknya tuh mungkin kalau orang tuanya, apalagi orang tua pedagang ya, gimana bikin duit jadi duit lagi. Bukan gimana kalau ada duit tuh dipakai buat beli ini enggak. Itu gitu bedanya loh. cuy. Gimana nih ini duit yang misal 10.000 berkembang biak jadi 50.000 itu gimana gitu. Oke. Terus juga apalagi ya? Mungkin kalau dari segi kerja juga, kalau orang Chinese tuh kerja, sebenarnya gue sendiri tuh paling males hire orang Chinese loh buat jadi karyawan. Oke, kenapa tuh? Gue gak ngerti ya. Karena Rasis nih orang Cina, rasis sama orang Cina sendiri gimana? karena kalau orang Chinese tuh kebanyakan kan karena dia tuh pasti punya jiwa. Kalau lo nanya 10 tahun lagi lo mau ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain, gue pengen buka usaha, gue pengen gini. Jadi kompetitor. Jadi kompetitor. Jadi ibaratnya dia tuh belajar, kayak kerja sama kita tuh buat belajar. Mereka itu benar-benar nggak perhitungan. Gue mau sampai lembur kek, mau sampai apa, gue pengen belajar. Sama aja sebenarnya persis kayak waktu gue kerja di terakhir tuh di agent prudential, waktu gue kerja terakhir itu di insurance, tapi gue bukan jadi agent. Itu gue bener-bener ngeliatin cara organisasinya, cara bos gue kalau sampai kalau ada tim itu ngomongnya gimana, sampai bahkan kalau ada tim yang kerjanya nggak perform itu negurnya gimana, gue perhatiin banget. Sampai ya flow-nya. Terus kan kebetulan karena di bidang kerjaan gue waktu itu adalah gue customer analyst kan, gue menganalisa behavior customer. Jadi gue tuh secara nggak langsung ketika gue kerja tuh gue belajar. Nah belajarnya ini akhirnya gue jadikan buat bekal kehidupan gue ketika gue buka usaha. Jadi gue tahu kalau customer gue begini, gue mesti begini, strategi pemasarannya mesti begini. Maksud gue, in short word, orang Chinese tuh kalau kerja itu biasanya rata-rata cuma sementara. Oke. Kecuali jenjang karirnya udah emang lu ke perusahaan gede, ada jenjang karir sampai ke profesional, beda cerita gitu. Oke. Orang Chinese itu juga pertama secara community memang saling bantu-membantu. Tapi gue juga rasa orang Indonesia, maksudnya kayak kita juga orang Indonesia kan, emang kayak begitu gitu kan. Feeling lah ya, saling bantu. Iya, cumanya mungkin gimana kali ya, kayak contohnya kayak kemarin gue interview satu orang India nih, Bombay, si Sunil gitu ya. Ya ibaratnya ketika dia mau nyari kerjaan atau ada aja, udah tuh temen gue ada komunitasnya kayak lebih erat gitu loh. Ya tuh ada yang jualan garment ya, orang India kan jualan garment kan, ya lu kesini. Tapi kalau orang Chinese tuh jadi karena komunitasnya itu lumayan kuat, terus apa ya? Maksudnya tadi kan komunitasnya saling membantu gitu. Komunitasnya saling membantu. Cumanya bukan juga ngomongin network ya. Nepotismenya tinggi.
Oh kalau misal di perusahaan iyalah nepotismenya, tapi juga di perusahaan yang bukan Chinese juga sama. Ya, in a positive context sih maksud gue. Oke. Jadi mungkin kayak artinya misalnya gue Cina, lo Cina, gue pengen nolong yang satu ras dulu dong sama gue gitu nggak? Enggak juga ya, tergantung orangnya tergantung ya. Tergantung orangnya. Gue malah temen gue 95% bukan Cina. Oke. Cumanya maksud gue gini, kayak misalnya ketika, iya bukan ngomongin network kalau lu lagi butuh kerjaan atau ada yang ngasih kerjaan, enggak, karena gue dari dulu kerja nggak pernah pakai network. Cumanya kalau misalnya lu lagi pengen berguru atau apa tuh kayaknya lebih gampang gitu loh. Misalnya mau tanya ada orang kaya, orang Chinese gitu, terus gue nanya, kok ajarin dong, dan dia tuh seneng gitu berbagi kayak gitu-gitu. Gitu kali maksudnya. Oke. Itu kayaknya dikat aja deh yang terakhir. Enggak kok, bagus kok. Kan gue seneng yang dari hati terdalam. Aneh gitu. Emang aneh sih lo, sejak gue kenal datang tadi, ya ini orang aneh juga ya, tapi sukses gitu kan, asik. Ya pokoknya gigih, orang jadi juga gigih, udah gitu nggak gampang menyerah. Tapi yang paling gue coba highlight memang karena mental perantauannya itu. Mental perantau sih. Jadi kayak Avengers di Endgame, point of no return gitu kan. Iya. Kalau lu perhatiin justru semua orang yang pernah sukses, apalagi kalau lu nonton di channel gue, orang pernah sukses itu rata-rata kisah hidupnya mengenaskan, pernah kepepet, pernah ketipu, pernah punya utang atau segala macam. Minimal kalau lu merantau, lu mau pulang minimal harus bawa kesuksesan dong, istilahnya gitu kan. Iya, dan juga kalau lu merantau kan misalnya, "Ma, kirimin duit dong, gue lagi gini-gini nih." Ya kirim duit kan nunggu 3 hari. Kalau zaman dulu kali ya, atau zaman ya, kayak gitu-gitu. Jadi lu kan masih ada survive-nya juga itu kan, dan lu juga jadi mandiri kan. Nggak apa-apa tergantung orang tua gitu loh. Misalnya lu lagi kenapa lah, lu naik motor lo rusak. Kalau mungkin lu tinggal sama orang tua, "Mama ini motor rusak, gimana benerinnya?" Nah, kalau di sana kan lu mesti cari tahu sendiri gitu. Wow, tepuk tangan lo buat Cici Christina Lee. Kita udah belajar banyak lagi ngomongnya, belajar banyak gitu ya. Belajar banyak banget dari Cici Lee, dan kita pengen sebagai penutup nih, Ci, gue pengen ngasih 5 pertanyaan yang... Kok 5 pertanyaan lagi? Jawabannya singkat, Okay. Pilihan. Oke. Iya, pilihan untuk gue pengen tahu lo nih sebenarnya milihnya yang mana. Bukan milih Prabowo Jokowi kan? Oh, itu milih yang mana kalau itu? Nggak boleh tahu. Oh, nggak boleh tahu ya. Terus terang gue nggak milih. Tahu gitu ya. Oke. Teh botol apa teh kotak? Teh kotak. Oke. Gue nggak usah tanya kenapa kan? Lebih seneng dipanggil Cina atau non pribumi? Cina aja. Kalau Cina gue. aja. Iya. Cina nggak masalah berarti kan? Iya. Oke. Lu lebih seneng mandi nggak pakai parfum apa nggak mandi pakai parfum? Mandi nggak pakai parfum. Mandi nggak pakai parfum. Oke. 01 apa 02? Gue 03. 03 ya. 03. Ternyata tidak nyoblos dia. Oke guys, thank you banget atas atensinya. Yang jelas kalau you punya pertanyaan atau komen tentang kenapa sih orang Cina gitu ya, keturunan Tiongkok bisa, atau punya insight yang lebih mungkin yang kita belum bahas, tulis di kolom komennya. Dan jangan lupa subscribe di channelnya beliau, apa namanya? Christina Lee, mantap ya. Pokoknya gua aja pantangin terus itu video-video mereka. Top Marco Top Jos Gandos News Manyus Tap Suratap Good Marso Good Sip Marco Sip. Subscribe, like, comment, and share. See you in my next video di channel saya Anda, Amazing Mentor. Saya Andika. saya Christina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.